Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama'a bil 'izzi was safa wa akrama alladhina nahadu ma'ahum bi rif'atil makanati wa anwaril baha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil atqiya wa mir'atil awliya wa yambu'i ulumil ulama wa mu'tamadi futuhil awliya wa ala alihi wa ashabihil asfiya wattabi'ina lahum bi ihsan taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wath-tharra amma ba'du. Fanahdatul ulama'i ka'akbari pesantren wahiyya syajaratun tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha wahiyya adlun kulluha masalih kulluha rahmatun kulluha hikamun kulluha فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْعَدْلِ إِلَى الْجُورِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَمِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ فَلَيْسَ مِنْ نَهْضَةِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ أُدْخِلَ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ وَتَبْقَى هَذِهِ الْجَمْعِيَّةُ تَلْعَبُ دَوْرَهَا فِي إِصْلَاحِ الْأُمَّةِ wa islahil watan wa islahil ma'murah diniyatan wa ijtima'iyatan wa thaqafiyatan. NU itu adalah pesantren besar karena memang NU itu didirikan oleh seluruh pesantren ulama-ulamanya, dan kalau sudah bicara pesantren pasti semuanya ada hubungan dengan Nahdlatul Ulama. Hubungan apa? Hubungan sanad dan hubungan keilmuan. Karena pesantren-pesantren di Indonesia ini seluruhnya nyaris semuanya pasti mengkaji kitab-kitab yang dikaji atau yang ditulis oleh ulama-ulama yang menjadi gurunya pendiri NU. Yang paling gampang saja, saya yakin di Al-Itqan ini biasanya santri ngaji Sulam Safinah, ngaji Kasyifatus Saja, ngaji Nasoihul Ibad, ngaji lagi Nihayatuz Zain, ngaji lagi Tafsir Munir atau Murah Labid, dan ngaji lagi kitab Fathul Majid, kitab Tauhidnya Syekh Nawawi. Ada sekitar 22 kitab Syekh Nawawi menurut Martin van Bursnen, itu seorang peneliti dari luar yang dia sudah menjadi muallaf. Setidaknya 22 kitab Syekh Nawawi dari Aceh sampai Timur itu menjadi mata pelajaran wajib bagi santri-santri pesantren. Dan itu mayoritas pesantrennya Nahdlatul Ulama. Makanya kalau sudah bicara pesantren, ya bicara NU. Bicara NU tak bisa dilepaskan dari pesantren. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nahdlatul Ulama ini asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalau Al-Itqan didirikan 30 tahun saja seperti ini sudah santrinya. Bagaimana Nahdlatul Ulama yang didirikan sudah 99 tahun. Tapi kata Pak Anies, Al-Itqan ini pakunya Jakarta. Maka kalau Nahdlatul Ulama
pakunya Indonesia. Kalau nggak ada Al-Itqon di Jakarta, Jakarta goyang. Kalau nggak ada Nahdlatul Ulama di Indonesia, Indonesia goyang. Saudara, Nahdlatul Ulama itu 99 tahun didirikan. Warganya, karena memang tidak ada yang namanya sistem KTP, kurang lebih kalau menurut perhitungan para ahli, kalau LSI bilang katanya warga Nahdlatul Ulama itu 90 juta, itu setengahnya hoax Pak Gubernur. Karena kalau dilihat dari ujung Aceh sampai ke timur, setelah saya keliling muter ini dalam beberapa bulan saja, Masya Allah, semua pasti ngaku warga NU. Kenapa? Karena dari sisi amaliyah, dari sisi fikrah, pemikiran, ya semuanya fikrahnya dan amaliyahnya amaliyah NU. Apa pemikiran dan amaliyah NU? Amaliyah NU gampang kita tahu. Yang namanya yasinan, tahlilan, dan kalau santri itu pasti ngaji kitabnya nyoret. Dan kalau sudah hatam minta sanad, itu salah satu amaliyah ngajinya NU itu. Sanad itu cirinya NU. Kalau boleh ditanya, sekarang ini siapa yang paling memperhatikan sanad, mata rantai keilmuan? Ya, ulama-ulama dan santri-santri NU. Itu kenapa dalam kitab yang saya tulis, tadi saya bawa hanya beberapa, ini kitab dicetak oleh beliau. Saya hanya nulis, yang mencetak itu Pak Gubernur. Dicetak kurang lebih saya lupa berapa, ini sisa daripada acara pameran Turas. Saya bilang ini kalau dibagi kiai berapapun nggak akan cukup ya. Karena kiai kita banyak. Saya jelaskan bagaimana sanadnya ulama Indonesia naik sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad ulama Indonesia sampai Nabi. Ternyata sanad ulama Indonesia itu, hadirin, ahlan wa sahlan guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Maulana Kamal Yusuf. Ternyata sanad ulama Indonesia itu semuanya, dari mulai zaman sekarang kita ini, zaman saya, zaman Ki Mahfud, zaman Ki Maulana Kamal Yusuf, itu insya Allah boleh dikatakan rata-rata naiknya kepada Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas, Syekhona Khalil, dan pasti kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU dan juga Kiai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, sama-sama ngaji di Mekah. Maka dalam salah satu bait syair dalam kitab saya buat nazam namanya Al-Manzumatun Nawawiyah wal Khasa'is An-Nahdiyah. Nazam berisi tentang Syekh Nawawi. Saya jelaskan Syekh Nawawi asalnya Banten, ngajinya sama siapa, temennya siapa, muridnya siapa. Singkat aja dah. Syekh Nawawi gurunya itu bapaknya, uaknya, kemudian Syekh Yusuf dari Purwakarta, Sunda. Maka saya sebut nama-nama di mana di situ pusat keilmuan Indonesia. Pada saat saya bawa kitab ini ke Pakistan, saya bertemu dengan Mufti Pakistan, Syekh Taqi Usmani. Beliau kemudian senang sekali bertanya, ini daerah mana, ini daerah mana, ini daerah mana. Saya jelaskan inilah pusat keilmuan Indonesia. Fa syaikhuhu waliduhu sahlun wa ma
Abdul Hamid lil kathiri muttaba' wa Yusuful awwalu sundawiyu wa sumbula waini wa dha misriyu wa arsyadat tariqatal khatibu as-sambasiyu man lahu yadhibu fanahrawiyu thumma syaikhul bimawi wadimyatiyu wal junaidul batawi wa mufti makkata zaini dahlana wa fil batawi sayyid usmana walil i'anati syatal bakriyu wal mujtaba guru tabah wal mujtaba aqranuhu syadhiyu wa salihun mutarjimut tafsiri Syekh Soleh Darat lil Kartini R.A. Kartini lil Kartinil faiqatit ta'thiri. Ini Syekh Nawawi, gurunya ada orang Bima, ada orang Betawi, ada orang Sunda, Sundawiyu. Orang Sunda senang disebut dalam syair ini. Betawi saya sebut wal Junaidul Batawi, Syekh Junaid Al-Batawi. Syekh Junaid Al-Batawi mertuanya Syekh Mujtaba, guru Tabai. Itu gurunya Syekh Nawawi. Pernah ke Betawi juga Syekh Nawawi. Nah, tapi muridnya juga Betawi banyak. Kalau muridnya, Masya Allah, Syekhus syuyukhi lil adidil kurama yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Syekh Nawawi adalah Syekhus syuyukh, maha guru lil adidil kurama, bagi orang banyak para ulama. Yabruzu ba'dahu kibarul ulama. Sesudah Syekh Nawawi lahirlah kibarul ulama. Siapa di antaranya? Saya tidak menyebut semua dalam syair ini, tapi dalam kitab saya tulis lengkap. Fattarmasi wal khalilu dzul athar wa asnawiyyu man bihi jullu atabar min caringina wa minal qudusi Abdul Qadiri sahibud durusi wa Zainuddin wa Abdul Karimi wa Aliyul Habshi Dawul Hakimi wa syarraha minhajal abidina Ihsanu Jampasil khiyaru fina. Saya Ihsan Jampas ya. Kitabnya apa? Sirajut Talibin ala minhajil abidin. Syekh Ihsan Jampas muridnya. Lah baru pendiri NU dan Muhammadiyah. Ayahnya Buya Hamka itu muridnya Syekh Nawawi, namanya Syekh Abdul Karim. Hamka Haji Abdul Malik bin Abdul Karim. Singkatannya apa namanya? Hamka. Bapaknya Buya Hamka muridnya Syekh Nawawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi muridnya. Syekh Ahmad Dahlan saya sebut muridnya. Baru saya katakan Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Ini nazam bait ini yang paling saya suka. Tokoh-tokoh Muhammadiyah salaman, terima kasih. Kami ini Ki Ahmad Dahlan di aku, muridnya Syekh Nawawi. Muhammadiyatun bidahlanan tashar wa nahdhatun bihashimin qad ishtahar. Muhammadiyah bidahlana oleh Ki Haji Ahmad Dahlan intashara far'uha, menyebarlah cabangnya. Wa nahdhatun, sementara Nahdlatul Ulama bihashimin oleh Kiai Hashim Asy'ari qadishtahar, sungguh telah masyhur situha, suaranya, keterkenalannya. NU ini punya cabang istimewa di luar negeri yang sudah dapat SK 33, yang belum nyusul.
Saya kebetulan diamanai menjadi Wakil Ketua Umum PBNU bidang keagamaan, yang ngurusi bahsul masail, fatwa, dan lain-lain keagamaan, dan juga bidang hubungan kelembagaan internal maupun eksternal. Itu NU di luar negeri luar biasa besar. Di Belgia sudah punya Islamic Center, kita beli. Di sana masjid kita buat Islamic Center. Di Belanda, di Inggris, di Amerika begitu juga. Dan kita tahu saudara-saudara, Nahdlatul Ulama begitu kenapa diterima di luar negeri dan juga di Indonesia, karena fikrah dan amaliyahnya. Saya ingin menjelaskan di sini, kalau ada satu dua tokoh atau pernah jadi pengurus NU yang komentar atau bicara mungkin dianggapnya kurang pas, itu jangan kemudian kita lalu dianggap NU seperti orang itu. Karena apa? Karena NU punya pakem, kata saya. Kemarin saya diskusi dengan Kiai Syukran Makmun. Beliau berpesan pada saya, tolong Ustaz Zulfa, saya titip NU agar begini, begini, begini. Semua saya dengarkan. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Karena Ki Syukran Makmun itu ketua LDNU pada masanya, ketua lembaga Nahdlatul Ulama pada masanya. Luar biasa beliau. Sesudah panjang apa yang beliau sampaikan, saya bilang, Pak Kiai apa boleh yang tadi Pak Kiai sampaikan itu saya buat dalam satu syair atau qasidah, kurang lebih 12 bait, saksinya langsung ada Kiai Mahfud Asirun di depan beliau dan saya. Tapi yang ini enggak direkam, yang direkam yang saya mau pamit itu. Saya langsung jelaskan bagaimana kalau NU itu seperti ini, beliau cocok. Bagaimana NU itu? Kata saya, wahabbadat tariqatan nahdiyah tahdi ila fikratiha samiyah. Alangkah indahnya Nahdlatul Ulama itu, tahdi ila fikratiha samiyah, karena NU mengajak kita kepada fikrah dan pemikirannya as-samiyah, yang unggul. Apa pemikiran NU? Pertama, saya ingin jelaskan pada kesempatan ini supaya santri-santri dari kecil memahami tentang ya pesantren ya NU ya pesantren. Makanya nanti akan beda orang yang ber-NU secara online dengan yang offline. Kalau orang yang dia ngaji di pesantren, ngelihat kiainya, oh fikihnya Syafi'i tapi menghormati madhab lain, oh tauhidnya Asy'ari, oh kemudian tasawufnya ngikutin Imam Ghazali dan Imam Junaid. Kalau orang yang di pesantren lama, maka insya Allah dia memahami NU secara tatap muka. Sekarang soalnya banyak orang yang ber-NU secara online, bukan offline. Kalau yang online tahu bagaimana NU itu. Satu, tawassutun tawazunu tidalu tasamuhun fasma' lima yuqalu mujaniban ta'nifan au tatarrufa musahiban takriman au talattufa murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Saya dikit dulu ini, karena ini diskusi dengan Kiai Syukran. Beliau bilang, untung yang dakwah di Indonesia, kata Kiai Syukran kemarin, adalah ulama-ulama yang pahamnya Aswajar, Wali Songo, ya yang pahamnya ya paham NU lah. Kalau yang masuk ke Indonesia, kata Kiai Syukran, tidak saya kurangi, tidak saya lebihi. Beliau ada saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi, mungkin orang Indonesia nolak semua. Kenapa? Karena kalau saudara-saudara kita dari Salafi Wahabi dikit-dikit dibilang bid'ah, yasinan bid'ah, hol bid'ah, manakiban
bid'ah. 7 hari, 40 hari, 100 hari bid'ah. Kalau semua bid'ah, kiai pada perek. Kiai pada perek. Lah kalau kita tidak melihat budaya, tradisi, dilihat. Lah isinya apa sih? Lah isinya ngaji, isinya yasinan, di situ ada orang sedekah, isinya kemudian ada tausiah dari guru-guru kita, para masyayikh kita. Loh kalau itu bagus semua. Jangan kemudian Nabi nggak ngajarin, kan begitu kan? Nabi nggak ngajarin. Al-maskutu anhu. Nah, saya kutip beliau ini, ungkapannya Ki Syukran Ma'mun, sesuatu yang Nabi diam, atau dalam istilah usul fikih yang lain disebut at-tarku, sesuatu yang agama meninggalkannya untuk membahas, itu tak serta-merta otomatis haram. Tinggal kita lihat isinya, bukan bungkusnya. Ada satu ketika di satu daerah, ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ini. Dia nolak acara peringatan Maulid Nabi, Kiai, karena Nabi nggak pernah meringatin Maulid. Terus jangan Maulid, dosa. Nabi nggak kasih contoh. Kalau mau tabligh akbar dalam rangka kelahiran Nabi, lah sama aja, sama aja. Kalau buat kita, saya bilang pada Ki Syukran kemarin, wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani, gitu. Al ibrah bil jauhar, yang dilihat tuh isinya, casingnya, bukan apa namanya, yang dilihat apa, isinya, bukan apa namanya, bukan bungkusnya. Ini kalau Kiai Munawir asli ngasih contohnya serem, kata beliau. Kalau saya nggak tegel ngomongnya. Yang dilihat bukan BH-nya. Kalau beliau begitu. Saudara-saudara, ini yang dilihat adalah isinya. Yang dilihat apa namanya? Isinya. Kalau beragama itu dilihat isinya sholawatan. Lu mau lagu Sunda, mau lagu Jawa, mau lagu Arab, mau lagu Padang, mau lagu Cina, boleh aja. Betul. Nah, orang Sunda suruh selawatan gaya Arab nggak bisa. Lah ujang, makanannya lalap. Begitu selawatan dia pasti lagu Sunda. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ujang. Ketemu Joko lain lagi, ketemu Selamet lain lagi. Dia orang Jawa, selawatannya pasti Jawa. Senajan urip duit pas-pasan, sing penting atine kebaiman. Iki nasibe wong pensiunan, uripe ayem dununge aman. Ya Rasul salamun alaik ya Rafi asyani waddaraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal juhdi wal ya uhailal juhdi wal ka. Saya ke Darmasraya
3 minggu lalu ke Padang. Di Padang, orang Padang suruh selawatan model Jawa nggak bisa. Orang Padang kalau selawatan lagunya ayam delapeh, Kiai. Ayam delapeh. Iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Orang Padang tuh. Saya diundang timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Timbalan itu wakil. Menteri Pengangkutan, Menteri Perhubungan, susah amat ya. Namanya Dato Abdul Aziz. Mengundang kalau bahasa Melayu menjemput. Dijemputnya saya, diundanglah Maulid Nabi di Johor Bahru. Orang Melayu dulu kalau dia baca salawat tak bisa dia lagu macam Sunda nih kata orang sana. Macam Jawa, macam Padang tak bisa. Dia lagunya lagu Cindai. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wad daraji atfat tayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Di Malaysia dia punya lagu sendiri. Lah pas saya ke Cina, maaf nih Ki Munawir, ini yang punya selawatan Ki Munawir biasanya. Saya ke Cina tahun 2015, yang ngongkosin orangnya baik, sudah wafat, almarhum Dr. Saifullah Yusuf. Ya, waktu itu beliau bilang ke saya ada rezeki, dia kan bos tanah. Nah, iya, orang dikira saya kaya dari sekda, gue mau bos tanah gitu. Ya, orang belum main tanah, saya udah main tanah kata almarhum. Ya, saya ingat beliau juga diajak, cuman nggak bisa ya kan ya. Beliau juga diajak nggak bisa, ada orang tua ya sakit ya. Di Cina temannya Pak Saifullah namanya Dr. Abu Bakar, asli suku Hui di Cina itu. Dia kuliah S1, S2 di Pakistan, Jamiah Islamiyah di Islamabad, yang kemudian saya kunjungi Islamabad 3 bulan lalu. Itu saya diajak ke kampungnya. Jadi dari sini nih kita kemudian supaya open, terbuka. Dulu kita kalau ke Mekah, keluar dari masjid kan ada orang nawarin sorban murah-murah, ya enggak? Kalau ibu-ibu kudungan murah-murah kan? Tasbih murah-murah, made in mana tuh? Made in mana? Cina. Orang kita yang belum tahu, sialan Cina nih kan gitu. Ternyata yang punya pabrik teman kita orang Islam. Saya rahasia, jangan ngomong-ngomong nih. Yang punya orang Islam, saya datang ke pabriknya, dikasih tahu nih yang punya Haji Sueb, Haji Sulaiman. Nama sononya mas saya nggak tahu. Liang Taibau, apa Encan Cebok, saya nggak tahu. Saya diajak ke pabriknya, diajak makan. Oh berarti yang punya gitu. Orang kita kan nggak tahu, judulnya murah, keluar dari masjid ditawarin haji 5 real, diliatin, wah 5 real. Dia mau tawar 2 real, bingung bahasa Arabnya, maklum, sanawiyah nggak tamat. Di pondok Badr Kiai, keluar, gua mau tawar 2 real apa ya bahasa Arabnya? Ingat sembahyang subuh, one rakaataini. Ini namanya bahasa Arab salah paham. Dia ngomong salah sebenarnya, untung yang dagang paham gitu namanya. Ini bahasa Arab salah paham. Begitu dia bilang rakaataini, kata yang dagang, la. 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kalau lu mau 3 real. Cuman dia tahu, dia orang gak ngerti kalau dibilang 3 real, dia bilang 3 rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Orang Duri Kosambi jawab mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Lah pas ke Cina itu saya sholat di masjid tua di Lanchu. Di sana sholat Jumat tuh asik, dikumpulkan di satu masjid Pak Anies, dari satu kota satu. Masjid-masjid kampung nggak bikin Jumat, jadi syiar Islamnya top.
Wali kotanya Muslim, tapi ketua partai komunis. Lah di sono partai cuma satu, yang nggak boleh yang lain, cuman itu ketua partai komunis, tapi ya Islam. Yang jagainnya yang komunis sholat banyak sekali. Saya tanya itu sama teman saya, Dr. Abu Bakar, kam takriban yani adadul musallin fi hadzal masjid. Ini berapa nih yang sholat kira-kira? 100.000 lebih kata dia. Masya Allah. Lah ini mah belum banyak kata dia. Kalau ente ke Xi'an yang ditemukan terakota itu, yang terakota tahu kan? Yang main Jet Li, ya kan? Nah, kalau Jet Li aja lu nyambung loh. itu di sana yang sholat 300.000. Lah disinilah saya paham. Oh kenapa NU dan juga Muslim di Cina yang madhabnya Hanafi itu kenapa kok bisa menerima Islam dan juga maaf orang sana menerima Islam karena Islam tidak kaku sama budaya, nggak dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat. Lah enaknya sama NU begitu, dilihat aja yang penting isinya apa. Lah saya sholat Jumat, adzan di sana itu lagunya lagu Mandarin. Di samping saya Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Namsir, samping saya duduk. Nangis beliau. Khotbahnya 2 kali. Pertama bahasa Cina, 2 bahasa Arab. Teman kita salah, dikira itu udah sebaik Jumat, padahal belum. Bahasanya bahasa Cina, dia bingung. Ini tadi apaan? Itu baru khotbah pertama bahasa sini. Jadi khotbah pertama bahasa Cina menjelaskan nanti khotbahnya isinya begini bahasa Arabnya, dijelasin dulu pakai bahasa Cina. Baru khotbah benerannya bahasa Arab. Begitu adzan beliau nangis. Allah yarham Kiai Saifuddin Namsir. Lah adzannya adzan Cina. Saya rekam di HP saya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya mau ketawa takut kualat. Saya tahan aja. Unik juga nih adzan kata saya. Kalau di Indonesia udah dibilang bid'ah aja nih katanya gitu. Udah dibilang sesat aja ini. Pikiran saya langsung, wah ini orang Cina kalau maulid Nabi Ashrokol pasti lagunya lagu Jet Li. Begitu bangun, ya Nabi salam alaik, plung plung plung. Ya Rasul salam alaik, plung plung plung. Apa salah orang selawatan lagu begini? Ya nggak salah. Lidah dia begitu. Orang Jawa dia baca Quran zaman saya kecil di Jawa. Pak Anies juga lama di Jogja. Itu saya dengerin orang Jawa baca Quran, emang lagunya begitu, lagu Jawa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi panjang pendeknya bener. Lagunya begitu. Kenapa? Dia makannya emang gudeg. Susah suruh kayak orang Betawi. Orang Betawi sama orang Sunda bilang dal nggak bisa sama kayak orang Jawa. Orang Betawi dalnya gundu. Coba orang Betawi, gundu ya kan? Iya, dalnya du. Jawa dudu. Alhamdu orang Jawa. Betawi Sunda apa? Alhamdu. Gundu soalnya yang dibaca. Orang Sunda fa-nya pak. Ya. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sunda. Orang Cina emang begitu selawatan lagunya Jet Li. Kenapa? Makanannya pangsit emang dia. Kalau ulama yang dalam ilmunya ngelihat kayak begitu tuh nggak langsung, wah ini haram,
ini sesat, dilihat apa isinya. Itulah yang saya katakan kepada Ki Syukron Ma'mun, guru kita. Lalu beliau gembira sekali saya bacakan. Cuman nadham yang terakhir ini nggak sempat, yang ini nggak sempat direkam. Kata saya, murahiban bil adatil muttaridah ma lam takun li syar'ina mu'aridah wal ibratul jauharu wal ma'ani walaysa bil madhari wal mabani. Ini NU. Nah, ulama kita dari mulai Syekh Nawawi ke atas termasuk ke bawah sampai sekarang, NU yang perlu juga diketahui selain moderatnya, proporsionalnya atau tawazunnya atau juga i'tidalnya, berlaku adil. NU itu ngajarin kita adil. Saya orang NU, tapi kalau NU yang jelek saya bilang jelek. Gak apa-apa, tapi diingetin, lu jangan begitu. Orang NU ini kan terkenal, Pak Gubernur, gampang kumpul, susah baris. Diajak kumpul apa namanya? Gampang, lu kumpul cepet banget nih. Tapi susah baris. Beda sama Muhammadiyah, gampang baris, susah kumpul. Nah, kalau bangsa kumpul berkumpul, NU jago. Kalau Muhammadiyah suruh baris rapi. Manajemen Muhammadiyah cakep, saya bilang masjid NU, pondok NU, ikutin Muhammadiyah dalam hal manajemen. Saya kalau ceramah di daerah Muhammadiyah, sampai sekarang saya masih ngajar di Masjid Muhammadiyah yang tanda tangan Profesor Dr. Amin Rais, masih di daerah Kemayoran. Sudah 20 tahun lebih saya mengajar di sana. Waktu itu saya bertanya pada pengurus, Allah yarham Haji Sofyan, dia pengurus Muhammadiyah juga, sebagian pengurus PP Muhammadiyah. Saya tanya, kenapa kok sampean minta saya ngajar di sini? Nggak salah, kata saya. Enggak, kita tahu kalau kiai ini orang NU. Tahu dari mana saya orang NU? Kelihatan dari sarungnya. Wallahi ngomong begitu dia. Saya bilang, enggak, saya mau tanya, kenapa Anda minta saya ngajar di Masjid Muhammadiyah padahal saya NU? Ah, begini katanya. Kita sengaja manggil kiai NU di masjid kami Muhammadiyah agar orang Muhammadiyah tahu NU langsung dari kiai NU. Kalau orang Muhammadiyah tahu NU dari kiai atau ustadz Muhammadiyah, nanti NU sesat semua, bid'ah semua, manakib sesat, apa sesat. Kata saya menarik juga nih. Maka nanti kiai kalau ngajar jelasin aja amaliyah NU, kenapa ada tradisi haul, kenapa ada manakiban, kenapa ada ini itu, ya saya jelasin sesuai apa yang saya tahu. Dan bedanya pengajian NU sama Muhammadiyah, kalau Muhammadiyah kritis. Kalau orang kita kan ngaji sama kiainya asal nanya, guru kenapa begini, udah lu ikutin aja lu, begitu aja. Muhammadiyah enggak, dia nanya dalilnya apa, lu percaya apa sama gua, gitu, langsung main begitu aja kiainya, lu percaya apa enggak sama gua, gitu. Nah, Muhammadiyah enggak, dia nanya. Nah, Muhammadiyah itu tanya saya, kiai itu orang NU ya, mohon maaf, orang kampung, kalau mau hajatan tuh sering melakukan apa ya, sajen, naruh bawang di atas genteng, katanya. Kan gitu kan, naruh cabai lah, apalah, itu bukannya, maaf, dilarang dalam agama karena musyrik. Loh, kata saya, kalau musyrik itu tergantung niat, tergantung dia minta sama siapa dan apa tujuannya dia menaruh itu. Orang itu minta sama penguasa Laut Kidul, bisa musyrik, bisa tidak musyrik. Penguasa Laut Kidul kalau yang dimaksud adalah Allah, ya nggak musyrik, memang Allah penguasa Laut Kidul. Betul apa betul? Tapi kalau penguasa Laut Kidul yang dimaksud Nyi Roro Kidul, walaupun kata Gus Dur almarhum Nyi Roro Kidul udah jilbaban, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Walaupun katanya Nyi Roro Kidul udah apa namanya? Gus Dur ada-ada aja Gus Dur ya. Tergantung niat, innamal a'malu binniyat, itu niat itu. Makanya dilihat. Lah orang naruh, apalah orang bilang sajen, itu kan kata Anda sajen, tapi niatnya apa? Kalau mintanya kepada Allah, lalu meletakkan bawang itu dalam rangka berdoa yang tidak menggunakan lafaz atau kalimat, tidak verbal, tapi menggunakan benda,
maka tidak masalah, sebab itu namanya materialisasi doa. Artinya berdoa menggunakan material benda. Begitu saya jelasin begini, Muhammadiyah tanya, mohon maaf Pak Kiai, apa ada dalilnya orang berdoa menggunakan benda? Wadah, ini kalau Anda buka kitab Bulughul Maram, Bulughul Maram santri ngaji nggak di sini? Ngaji. Buka itu bab istinja. Nabi Muhammad itu pernah ngelewatin kuburan. Pas ngelewatin kuburan berhenti. Bentar. Ini ada dua orang disiksa nih, kata Nabi. Wa ma yu'adzabani fi kabirin minan nas. Kata orang sih nggak dosa gede, kata Allah dosa gede nih. Apa? Yang pertama kata Nabi, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama ini disiksa karena ketika hidup yang bersangkutan suka mengadu domba. Penyebar hoax, ya, koordinator demo namimah ini. Yang kedua ini disiksa kata Nabi, kenapa? Fakana la yastanzihu minal baul, karena ketika dia hidup, maaf kalau kencing nggak pakai cebok, mepet cari tembok, habis itu cuman disentil 3 kali, til udah. Nah ini nih disiksa. Lalu Nabi ambil pelepah kurma, dibelah jadi 2, seret. Satu ditancepin di atas kuburannya yang suka demo, yang suka ngadu domba, penyebar hoax tadi. Yang satunya ditancepin di kuburannya orang yang maaf kalau kencing gak cebok. Lalu beliau bilang semoga keduanya diringankan siksanya sampai pelepahnya kering. Lah ini kata saya materialisasi doa. Doa bisa pakai pelepah. Doa juga bisa pakai sorban. Kalau kita ngaji kitab fikih salat istisqa, itu khatib wa yuhawwilu ridaahu. Ridanya dibalik. Di antara 2 khutbah, khatib yang tadinya di atas taruh di bawah, yang tadinya kanan ditaruh di kiri, itu isyarat berdoa menggunakan sorban, minta supaya keadaan dirubah. Saudara, ini materialisasi doa. Itu orang Muhammadiyah tanya. Dan alhamdulillah karena pengajian ini orang Muhammadiyah jadi kagum sama NU. Saya undang hall ke rumah, datang pengurus PP, datang. Udah tidak mengharamkan hall lagi. Cuman beliau nanya, kan begini Kiai, kalau Nabi kan berdoanya pakai pelepah korma, kenapa orang Jawa pakainya bawang? Saya bilang gini, di Brebes cari korma susah. Lah iya kan bener, dari adanya bawang ya udah itu. Itu namanya bil adatil muttaridah, menggunakan kearifan lokal. Muhammadiyah biar gini-gini tadi barisnya pinter. NU ini kumpulnya gampang, barisnya susah. Tapi biar gimana mau nggak mau Pak Anies butuh yang barisnya susah juga. Soalnya kumpulnya gampang. Iya, kumpulnya gampang. Lah, Muhammadiyah rapi Pak manajemen. Saya kalau ceramah di Masjid Muhammadiyah nyirinya gampang. Begitu selesai saya diminta tanda tangan. Ada kwitansi. Ini Kiai, ya sebagai penghormatan. Saya lihat jumlahnya ada tertulis kan. Jadi saya nggak pakai nanya lagi berapa, enggak, udah jelas. Yang kayak gini NU kagak. Khotbah Jumat suka tanda tangan kan di Masjid NU Kiai? Enggak kan? Enggak, main blesak begitu. Kadang-kadang khotib kiainya pengen penasaran, pura-pura toilet mana toilet. Padahal pengen ngintip, ya kata dia gitu. Nah ini bedanya. Nah, bab manajemen Muhammadiyah rapi. Kata saya ambil yang baik dari Muhammadiyah. Begitulah. Insya Allah kita maju. Hadirin, tidak bijak kalau saya juga berpanjang lebar. Sebenarnya suasana ini hari ini asik. Kita doakan moga-moga kiai-kiai kita, masyayikh, lo ini masyayikhuna, ulamauna, guru-guru kita, ya semoga diberi Allah Subhanahu wa taala panjang umur. Ya, pesantren Al-Itqan semakin maju dan saya yakin akan terus yang menyebarkan paham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Juga kita doakan para pemimpin kita diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.